Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 12-3 SMA Negeri 1 Jonggol. Di sini kami akan menjelaskan tentang sebuah karya sastrawan angkatan 45 dari seorang tokoh Chairil Anwar. Langsung saja, saya Raka Putra dan teman-teman saya. Saya Desi Puspita. Saya Jaskia Kairunisa. Saya Kayla Asyari. Saya Ayla Azra. Dan saya Rizky Nugroho. Nah, sebelum itu kita masuk ke latar belakang. Jadi, Chairil Anwar adalah seorang penyair besar Indonesia yang dikenal sebagai pelopor angkatan 45 dan bapak puisi modern Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 26 Juli 1922 di Medan, Sumatera Utara, dan wafat pada tanggal 28 April 1949 di Jakarta. Chairil Anwar mengenyam pendidikan dasarnya di sekolah dasar pada masa Belanda, yaitu pada saat Neutral Hollands Inland School atau disingkat menjadi HIS di Medan. Setelah tamat dari HIS, ia meneruskan pendidikannya ke Mir Fitgebrit Lager Onderwijs atau disingkat MULO di Medan, namun hanya sampai kelas 1. Karya sastra Chairil Anwar. Yang pertama dalam bentuk puisinya itu ada Deru Campur Debu pada tahun 1949, Kerikil-kerikil tajam, dan Yang terampas dan yang putus itu pada tahun 1949. Yang ketiga yaitu ada Tiga Menguak Takdir pada tahun 1950. Nah, yang kedua itu dalam bentuk puisi asli itu ada Selamat Tinggal pada tahun 1943, Sendiri tahun 1943, Yang Terampas dan Yang Luput tahun 1949, Siap Sedia tahun 1944. Yang ketiga itu dalam bentuk puisi terjemahan yaitu ada Biar Malam Kini Lalu pada tahun 1949, Datang Darah Hilang Darah 1948, Fragmen tahun 1948, Hari Akhir Olanda di Jawa pada tahun 1945. Yang keempat ada prosa asli. Yang pertama Pidato Radio 1946 pada tahun 1951. Yang kedua Pidato Chairil Anwar 1943 pada tahun 1951. Yang ketiga Membuat Sajak Melihat Lukisan pada tahun 1949. Yang keempat Berhadapan Mata pada tahun 1943. Yang kelima Prosa Terjemahan. Yang pertama Kena Gempur pada tahun 1947. Yang kedua Pulanglah Dia Si Anak Hilang 1948. Yang ketiga Tempat Yang Bersih dan Lampunya Terang pada tahun 1949. Selanjutnya, ciri-ciri karya sastra Chairil Anwar. Bahasa yang lugas dan ekspresif, cenderung menggunakan bahasa yang langsung dan menghindari penggunaan kata-kata hiasan yang dianggapnya tidak perlu. Ia mendekatkan bahasa tulis dengan bahasa lisan sehingga puisinya terasa lebih hidup dan mudah dipahami. Kedua, kiasan yang tajam. Pilihan kata mampu menciptakan imajinasi yang kuat dan membangkitkan berbagai kesan bagi pembaca. Yang ketiga, representasi sikap hidup. Banyak puisi Chairil Anwar merupakan cerminan dari pergolakan batin dan sikap hidupnya. Ia tidak ragu untuk menuangkan pengalaman dan perasaannya secara jujur dalam karya-karyanya. Oke, untuk yang keempat yaitu ada multitafsir. Karya Chairil Anwar seringkali menawarkan multitafsir, memungkinkan pembaca untuk memaknai puisi tersebut dari berbagai sudut pandang. Untuk yang kelima itu ada tema-tema pemberontakan dan eksistensialisme. Chairil Anwar dikenal sebagai penyair yang berani menyuarakan pemberontakan terhadap norma-norma sosial dan nilai-nilai yang dianggapnya sudah usang. Dan yang keenam yaitu ada gaya bahasa yang modern. Chairil Anwar dianggap sebagai pelopor puisi modern Indonesia. Ia memperkenalkan gaya bahasa dan struktur puisi yang baru yang berbeda dari gaya puisi sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa Chairil Anwar adalah seorang penyair besar Indonesia yang dikenal melalui berbagai karya puisi asli, puisi terjemahan, prosa, dan esai.
Ia berperan penting sebagai pelopor puisi modern Indonesia yang membebaskan puisi dari aturan-aturan lama dan memperkenalkan gaya baru yang lebih ekspresif. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.